An Abi Umar radhiyallahu anhu annahu qala. Jadi sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bercerita berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah. Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang cerita adalah sahabat Abdullah bin Umar. Jadi sahabat Abdullah bin Umar ini bercerita bahwa dia pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun minal ansor. Lalu datang seorang laki-laki dari kaum Ansor. Datang seorang laki-laki sahabat juga dari kaum Ansor. Kemudian fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum Ansor itu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, lalu sahabat Ansor itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasulullah, orang beriman manakah yang paling baik? Ada pertanyaan dari sahabat Ansor yang menemui Rasulullah. Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasulullah, orang beriman manakah yang paling baik? Sampai beriman pura. Orang kalau Islam kan ngaku beriman semua toh. Beriman ra? Betul coklat, beriman. Beriman apa berimron? Beriman gak? Beriman. Mesti orang kalau Islam ngakunya beriman. Padahal iman itu letaknya ada di dalam hati. Coba kalau kamu beriman, mana buktinya? Mana buktinya? Belah dadamu. Kalau dibelah dadanya emang kelihatan imannya. Kalau ditanya iman itu seperti apa sih? Iman itu seperti apa? Seperti apa iman itu? Iman itu seperti apa? Nilai iman itu yang tahu hanya kita dan Allah. Kita bisa ngomong saya beriman Pak, ya di depan guru ngomong saya beriman, di depan orang tua ngomong saya beriman, ya sama kayak ikrar itu tadi ketika yang diucapkan satu pacaran ikrar tuh, yang baca satu yang nirukan semua. Tadi kamu berikrar dah, berikrar. Tahu dah isi ikrarnya itu apa? Tahu. Patuh perintah orang tua dan guru, ya patuh dan taat tata tertib sekolah, ya tidak akan melanggar hukum dan norma-norma. Bisa aja, tapi siapa tahu siapa yang benar-benar melaksanakan ikrar itu? Yang tahu hanya dia dengan Tuhan, dengan Allah. Ya berikrar tidak akan melanggar, tapi ternyata masih merokok di kamar mandi. Itu berarti ikrarnya bohong. Coba dengarkan, anak Biswan ada yang merokok enggak? Nanti kalau ada yang merokok, tak buatkan rokok pakai koran kamu. 1 meter rokoknya. Ya langsung kamu duduk biar nyor nanti lambenya. Nah itu ada sahabat Ansor bertanya, wahai Rasulullah, orang beriman manakah yang paling baik? Kemudian Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Dengarkan, ini penting. Orang yang paling baik, yang beriman, ketika sahabat Ansor itu bertanya, dijawab oleh Rasulullah, ahsanuhum khuluqa, ya, yang paling baik akhlaknya. Nah, saya aku mentakon, akhlaki apa? What is the akhlak? Apa itu akhlak? Attitude. Yo, dari sini akhlak itu attitude. Apalagi? Perbuatan, adab, apalagi? Perkataan, perilaku, apalagi? Oke, ya. Akhlak itu adalah semua hal yang ada di dalam diri kita, ya, yang ada di dalam diri kita, yang kita
aplikasikan, ya, yang kita realitakan ke dalam bentuk perbuatan, baik itu berupa tindakan maupun perkataan. Nah, kemudian pertanyaannya, kepada siapa kita harus berakhlak? Kepada siapa harus berakhlak? Kepada orang tua, kepada guru, kemudian kepada anak yang lebih muda berarti tidak perlu berakhlak. Maka akhlak itu perlu diterapkan kepada siapapun. Kepada orang yang lebih muda, kalian punya adik kelas, kalian harus punya rasa kasih sayang dan kelas asih kepada adik kalian. Bicara dengan bahasa yang baik, tidak membuli. Dengarkan, ada yang enggak, yang kalau di asrama ada yang suka membuli enggak? Dengarkan. Banyak berita-berita, ya, berita-berita kan sekarang banyak kejadian-kejadian pembulian yang dilakukan oleh pelajar maupun santri di pondok pesantren. Jangan sampai di asrama boarding school SMK Bina Utama Kendal ini ada siswa yang melakukan bullying. Janji ya? Janji. Dengarkan, sepintas mungkin bullying itu sepele. Mungkin contoh, kamu ngumpet ke HP temanmu, HP temanmu diumpet ke, tahu diumpet ke? Diumpet ke itu di apa? Ya, disembunyikan. Nah, itu mungkin kamu sekilas bercanda, padahal temanmu sedang ingin membalas pesan WA yang sangat penting, ya kan? Padahal temanmu sedang ingin membalas chat WA yang sangat penting misalnya. Atau misalnya contoh, kamu menyembunyikan air minum temanmu. Wah, dia berolahraga misalnya ini, Faisal berolahraga, berjogging. Wah, dia kan haus. Wah, beli air mineral 1 botol di warung depan sekolah. Wah, terus tidak langsung diminum, dia masuk asrama dulu, ditaruh di meja, mau cuci muka dulu. Lah, lihat salah satu misalnya diumpet ke ini Faisal, diumpet ke botol mineralnya di toko ning nisor meja buat dibuat ning gendeng, nggak ngerti. Nah, padahal Faisal itu sedang sangat haus. Dia setelah cuci muka atau cuci kaki langsung mau minum airnya. Lah, mungkin bagi yang membuli itu biasa, tapi bagi Faisal itu sebuah penderitaan yang sangat amat, ya, karena dia jadi korban pembulian yang tenggorokannya sudah sangat kering. Wah, ya, bisa-bisa dia terus perpet gelam semua semaput ya, karena saking hausnya. Paham ya? Atau mungkin buku ini diumpet gini temannya, gini konsoni, disembunyikan. Padahal buku itu sangat penting karena dia harus segera menyelesaikan tugas. Makanya bullying dalam bentuk apapun, sekecil apapun, walaupun sepintas kalian bercanda, itu jangan pernah dilakukan. Wah, kita kedatangan the master of Zurun. Nah, Anggar kan Zurun. The master of Zurun. Mana kudanya, Zurun? Kamu kesini tidak naik kuda? Maju. Ya, Zurun ya. Besok kalau kamu kesini, kamu bawa pedang Anggar sama pakai topeng. Biar kayak Zurun beneran. Kudanya nanti naik kuda lumping ya. Lumping. Kepada semua orang kita harus berakhlak. Kepada orang yang lebih muda harus mengasihi, kepada teman harus menyayangi, saling peduli, kepada guru harus menghormati, ngomong pakai bahasa yang baik, kepada orang tua harus taat. Ya, kamu nelpon orang tua jangan bikin cemas. Telepon orang tua langsung nangis mesesek. Wah, kaos kakiku hilang. Ya, kaos kaki hilang aja gegerin orang sekampung. Ya ada. Ini Pak, kakinya enggak. Wah, Pak gigiku copot 1. Ya. Tuh. Nah, kemudian bahkan dengarkan.
Bahkan tidak hanya dengan manusia kita harus berakhlak, kepada tumbuhan kita harus berakhlak. Ya, jangan asal nebang. Ini misalnya di sekitar sekolah ini, misalnya ada pohon mangga, kan banyak pohon mangga, ada pohon kelengkeng, banyak pohon kelengkeng, ada buahnya itu. Mbok suwamploi pakai buah lawak, nanti daunnya sama bunga-bunganya yang baru bersemi rontok semua, itu namanya tidak berakhlak. Kalau mau metik kelengkeng, mau metik apa mangga boleh, boleh. Pakai tangga, dipanjat, yang hati-hati temannya yang satu di bawah, kamu metik mangga ditangkap temannya. Nah, yang di bawah juga harus berakhlak. Ya, temannya di atas susah-susah manjat, kamu metik kelengkeng, metik mangga, langsung yang di bawah asal makan aja, ruangan raung. Yang di atas tidak dipedulikan. Ya, baru sing ning dhuwur medun buahnya udah habis. Berakhlak kepada binatang, hewan juga harus berakhlak. Misalnya weruh kucing Mas Agung, kucing kan banyak kucing di sekitar sekolahan. Wah, misalnya di depan asrama ada kucing, jangan kamu tendang-tendang ya kucing. Kalau kamu ada sisa-sisa makanan, ya kucingnya dikasih entah ikan asin, entah telur, ya diurap sama nasi. Nah, itu kamu namanya apa? Berakhlak kepada sesama makhluk Allah. Misalnya contoh lagi, kalian jalan naik sepeda di jalan. Nah, di jalan ada kayu atau batu di tengah jalan, kamu berhenti, kamu pinggirkan tuh, dipinggirkan batunya atau kayunya. Nah, itu adalah salah satu sifat berakhlak. Siapa tahu nanti kalau seandainya tidak kamu singkirkan batu atau kayu itu, ada orang naik motor terkena batu tiba-tiba jatuh. Nah, bisa jadi hal kecil itu yang akan menjadikan ridho Allah sehingga kamu nanti masuk surga. Banyak buktinya, banyak contohnya. Imam Ghazali, cerita sedikit ya. Imam Ghazali itu kan seorang imam yang nilai tasawufnya sangat dalam. Bahkan Imam Ghazali itu mengarang kitab tasawuf yang sangat masyhur di seluruh dunia, namanya Ihya Ulumuddin. Nah, ternyata menurut riwayat Imam Ghazali masuk surga itu bukan karangannya atau kitabnya yang sangat luar biasa spektakuler, bukan. Pada suatu malam Imam Ghazali itu sedang menulis kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian ada lalat. Ada lalat, mungkin lalat itu hinggap, haus hinggap ke tinta itu, ke botol tintanya Imam Ghazali. Ya. Nah, kemudian lalat itu tiba-tiba tercemplung, kecemplung tahu ya? Masuk ke dalam tinta Imam Ghazali itu. Ya kan? Kemudian Imam Ghazali karena melihat lalat itu tercemplung, dia merasa kasihan. Lalat ini juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lalat ini juga punya hak untuk hidup, dan sebagai sesama makhluk Allah, saya harus menolong. Kemudian lalat itu ditolong oleh Imam Ghazali. Ya, kemudian ditaruh di luar botol tinta itu, kemudian lalat itu terbang. Nah, ternyata hal itulah yang menyebabkan keridhaan Allah yang sangat dalam kepada Imam Ghazali. Ternyata bukan perkara ilmunya. Bisa dipahami ya? Ini penting masalahnya. Jadi yang paling penting orang yang beriman, yang paling baik itu adalah orang yang baik akhlaknya. Ngomong sama guru harus yang sopan. Kalau kamu lihat ada teman-temanmu yang tidak mondok, misalnya ngomong sama guru, Pak, nah itu jangan ditiru, Pak, wis badok urung. Tahu badok kurang ini? Pak, nyekek, Pak. Tahu nyekek? Nah, itu kan bahasa yang sangat kasar, tidak boleh. Pak, wis mangan urung, gitu aja nggak boleh.
Tapi insya Allah anak-anak itu tidak ada yang seperti itu contoh saja ya. Kemudian setelah sahabat Ansor itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, wahai Rasulullah, orang beriman manakah yang paling baik akhlak, yang paling baik? Nah, kemudian dijawab oleh Rasulullah, qala ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya.